Sekarang Ustadz Syam. Ustadz Syam ini kan jauh juga nih, keluarga di Makassar ya Ustadz ya? Iya, baru kali ini Ramadan tuh nggak buka puasa pertama di rumah. Biasanya bulan puasa pertama itu buka puasa selalu Selalu di sama rumah, keluarga. selalu di rumah. Terus kalau sekarang tuh kalau kangen sama keluarga biasanya gimana sih? Video call? Main game aku udah. Main game? Ya, main game atau nonton yang nggak sedih gitu. Jadi Oh, kan biar nggak nginget ya? ya hukum asalnya game itu kan mubah. Tapi bisa jadi sunnah kalau udah kayak gini. Karena memang Karena kalau kita nggak harus main di rumah dulu. kalau nggak main ibadah. game kepikiran terus. Sebenarnya ada jawabannya Ustaz. Apa itu, Ustaz? Nikah. Itu jadi Karena benar-benar rindunya sendiri kebagi. gitu. Benar-benar sendirian gitu. Mungkin itu cara mensiasati Ustadz Syam ya kalau misalnya kangen sama keluarga nggak bisa kemana-mana selain menghubungi keluarga main game apa segala macam. Tapi ada juga yang mungkin video call, ada yang Iya. misalkan ya ketemulah atau telepon-teleponan terus bagaimana caranya biar tetap keep in touch sama keluarga. Tapi kalau kayak video call, main game, telepon-teleponan udah nggak bisa lagi mengobati rasa rindu itu apa yang harus kita lakuin Ustadz Syam? Jadi Masya Allah, Tabarakallah, Al-Quran memberikan keterangan tentang apa itu manusia. وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ. Jadi kalau dia punya jasad tapi tidak punya perasaan, maka dia seperti saja binatang, bahkan lebih buruk daripada itu kata Al-Quran. Tapi yang membedakan kita manusia dengan makhluk Allah yang lainnya, contohnya binatang kata Allah, lahum qulubun yafqahuna biha. Bagi mereka itu ada hati. Kalau binatang itu punya hati tapi tidak dipakai untuk merasakan, tidak dipakai untuk berpikir. Maka yang menjadikan kita manusia adalah punya hati untuk berpikir dengannya. Memikirkan orang yang sedang jauh daripada sentuhan kita. Memikirkan orang yang sedang physical distancing dengan kita. Maka kata Al-Quran kalau dia punya hati tapi nggak merasakan rindu, ulaika kal an'am, seperti binatang yang hanya mikirkan makanan gitu. Balhum adhal, bahkan lebih buruk daripada itu. Maka tadi terima kasih banyak guru kita sudah mengungkapkan bahwa rindu itu sebenarnya bagus. Membuat kita ada rindu kepada Allah, rindu kepada Nabi, rindu kepada orang tua sehingga mendoakannya. Maka kerinduan itu kalau sudah tidak bisa, justru kalau saya semakin video call semakin kangen sebenarnya. Jadi malah makin kangen ya? Mama saya tuh punya teknik. Kalau kita lagi kangen, mama saya tuh kalau kita lagi nelpon, lagi apa mak? Kata mama saya, apakah mau cerita? Kalau tidak ada udah dulu ya. Dia ngomong gitu, memang mau ngomongin apa sih kalau nggak ada yang penting udah dulu ya gitu. Jadi kita yang nelpon dia yang udah dulu ya. Padahal dia juga nahan kangen sebenarnya. Cuma dia nggak mau kalau semakin lama kita bicara, rasa anaknya tuh langsung mikir, ya enak banget seandainya aku bisa pulang bicara langsung. Seandainya aku bisa ketemu langsung dibandingkan video call. Tapi alhamdulillah semakin lama semakin belajar bahwasanya ternyata Allah Subhanahu wa taala memberikan kita satu sarana. Sarana itu apa? Sarana ketika kita tidak bisa terhubung secara langsung kepada orangnya, kita hubungkan kepada Allah. Kita hubungkan kepada Allah, Allah yang menghubungkan ke sana. Melalui apa? Melalui doa-doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hati ini kan Allah yang genggam. Hati ini kan Allah, perasaan ini Allah yang menggenggam. Allah membolak-balikkan hati ini. Ada tangan Allah di sana yang menguasai hati kita. Di saat sedih, di saat rindu, di saat tidak tahan lagi. Maka rindu itu bisa jadi bahagia ketika Allah yang menggenggamnya. Rindu itu bisa jadi kesedihan ketika Allah yang melepaskannya. Maka mintanya sama Allah, ya Allah gak konsen aku berkegiatan, gak konsen aku gara-gara rindu ini ya Allah. Kuatkan hatiku supaya aku bisa lebih khusyuk lagi beribadah gitu. Masya Allah, jadi bisa dibilang di saat video call game sudah tidak mampu lagi untuk menahan kerinduan, doa. Kekuatan terbaik adalah doa. La'allahum yarsyudun kata Allah. La'allahum yarsyudun supaya kalian tetap diberikan petunjuk. Yang mana yang benar yang harus kalian lakukan, yang mana yang harus kalian tidak prioritaskan dahulu. Karena contoh anak rantau, kami di Jakarta anak rantau ada prioritas yang harus kami lakukan. Misalnya kuliah, misalnya pekerjaan yang harus kami lakukan. Tapi ternyata kita terhalang karena rindu dengan sesuatu yang tidak ada di sini. Sehingga menghalanginya. Maka kata Allah minta doa la'allahum yarsyudun supaya engkau diberikan petunjuk. Masya Allah, jazakallah khair Ustaz Syam. Berarti untuk jamaah yang ada di rumah, mungkin untuk keadaan saat ini yang terbaik adalah doakan dulu saudara-saudara kita yang lagi ada jauh di sana. Masya Allah, insya Allah Allah akan ngasih yang terbaik buat kita semua. Nah sekarang aku mau ngobrol sama Ustadz Azhari, tapi kali ini aku akan nanya soal rindu karena istrinya ada di sini. Ya. Tapi aku mau ngasih lihat. Tapi kan keluarganya ada di Medan. Keluarga ada di Medan semua ya? Ada di Medan. Oke, kalau gitu ini pas banget. Aku punya tayangan mungkin ya bisa jadi gambaran buat kita semua. Siap. Yuk kita lihat dulu tayangannya jamaah. Bismillah. Ngomongnya